Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang menyatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, selamat sore, Shalom. Puji Tuhan, hari ini lumayan sejuk ya. Lumayan berkeringat semua kita. Puji Tuhan, dalam kondisi apapun kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena nanti kita masuk di bulan Desember. Kalau sering hujan setiap hari, kondisi seperti inilah yang kita cari, gitu kan. Kapan hujan? Kalau sekarang, nanti di Desember, kapan panas? Nah, gitu kan. Jadi manusia itu selalu diperhadapkan ada banyak pilihan, tetapi pilihan manapun kita akan harus tetap bersyukur. Amin. Amin. Ya, saudara, tadi kita sudah mengikuti beberapa rangkaian acara, dan saya tahu Bapak Ibu bertanya-tanya itu topinya apa pendeta? Gitu. Ada yang bilang topinya dari Irian. Mana Pak Ketua tadi, Pak Ketua renovasi? Saya waktu terima undangan dari Ibu Pendeta Ike, Bang, pimpin ibadah ya Bang, tapi harus pakai pakaian adat. Gitu ya. Saya mikir gimana caranya saya pakai pakaian adat, tapi saya pakai toga. Berarti kan di dalam tidak kelihatan. Akhirnya ya udah, saya cari topinya saja lah. Karena saya tadi tidak dituliskan nama Bataknya, marganya, jadi saya harus jelaskan dulu siapa saya, gitu kan. Karena tadi di belakang sudah banyak orang panggil saya Opung, karena si Hombingnya saya. Jadi saya marga si Hombing, ada abang saya di sana, Ketua DPRD, Abang Saragi, dan saya dulu pernah tinggal di sini, Bapak Ibu. Jadi rumah kami itu 500 meter dari sini. Itu dekat lapangan bola situ. Guest house. Ya. Kami dulu ikut Bapak tugas di sini, Timah. Tahun 93 kalau nggak salah. Saya sekolah di Santa Maria. Tapi cuma 1 tahun. Karena Timah pindah-pindah, lalu Timah bermasalah, sehingga kami harus kembali ke Pangkal Pinang. Jadi saya sering bersepeda di sekitar ini,
Lalu dalam hati saya, suatu saat saya akan khotbah di gereja ini. Wah, benar. Setelah hampir 20 tahun lebih. Ya. Dan ketua renovasi itu teman saya naik sepeda. Mana tadi Pak Bang Bernard itu? Oh, ya, itu teman saya. Ya. Nah, baik Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mengucap syukur yang ke-96 tahun. Bapak Ibu lihat ada TV yang besar, 2 ini. Ya, itu jarang sekali ada di gereja-gereja. Karena biasanya ini in fokus, layar, gitu kan. Kalau pendeta Ike nggak mau dia maunya yang modern style, gitu ya. Makanya waktu dia telepon saya, "Bang, tolong carikan TV, Bang." Gimana carinya TV sebesar ini dalam waktu 2 hari? Luar biasa KMJ ini ya, bikin repot abang senior. Jadi saya pesan siang, sore diantar, malam dipasang. Nah, inilah dia TV-nya. Begitu saya masuk ruang gereja ini, saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Berbedanya gini Bapak Ibu. Gereja ini direnovasi, punya apa ya? Kalau saya bilang tipenya tuh tipe old style modern. Nah, gitulah ya. Karena kita nggak bisa bikin apa-apa kan, karena cagar budaya. Digeser kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, atas apalagi. Coba nanti waktu umur 100 tahun, coba turun ke bawah renovasinya. Kalau emang nggak bisa lagi naik terus kita ke bawah, gitu kan? Karena memang begitulah cagar budaya, saudara. Nah, saudara, pada saat saya mempersiapkan khotbah ini dan tema yang diberikan kepada saya, bersekutu, bersaksi, melayani. Ini adalah pelayanan kita. Tugas gereja tuh seperti ini. Cuma itu yang harus kita pertanyakan kepada kita, setiap kita. Tidak hanya tugas itu diberikan kepada pendetanya saja, presbiternya saja, panitia saja, lalu umat tidak terlibat. Enggak seperti itu. Firman Tuhan mau mengajak kita beberapa hal saya mau sampaikan. Kita semua tahu bahwa hidup kita itu hanya sementara. Gak ada yang hidupnya abadi. Gak ada. Nah, karena pemahaman seperti itulah, maka kita jangan memikirkan hal-hal yang sementara dalam kehidupan ini. Ya, setuju dengan saya? Setuju. Kalau nggak setuju nggak dapat makan malam. Jadi harus setuju. Ya. Dengan kata lain, Bapak Saudara, gereja itu harus terdiri dari jemaat-jemaat yang mau belajar, mau terus bertumbuh dia. Gak bisa kita tuh hanya stuck di situ saja. Hanya macam itulah. Dari tahun ke tahun, bagaimana Bapak Ibu GPIB jemaat Bethesda, macam itulah. Enggak. Tapi kita harus mau berkata bahwa saya bertumbuh dalam iman saya. Gimana caranya melihat dia bertumbuh atau tidak? Dia menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita kalau setiap malam tahun baru, kita kan kumpul keluarga kan. Nah, coba ingat dulu apa omongan suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita waktu tanggal 31 malam itu. Aku mau lebih baik 2023, ya kan? Mandok hata masuk di sadar-sadar. Ya. Ada yang nangis-nangis pula kan? Tapi begitu masuk Januari, lupa dia. Tidak usah Januari Bapak Ibu, ini kita sudah mau Desember lagi kan? 3 bulan lagi. Siap-siap kita mau Natal lagu Mene ya, Januari. Nah, jangan sampai gak datang. Lebih banyak hadiahnya. Karena saya ketua acaranya. Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk punya pribadi yang jauh lebih baik. Suami-suami dipertanyakan, Bapak harus lebih sabar, harus lebih sayang sama istrinya. Tidak usah malu kalau pegangan tangan.
Ya, kita juga yang nengok jangan diolok-olok, cie, jangan, malu dia. Karena memang sepatutnya seperti itulah Bapak. Jangan malu mempertontonkan sebuah persekutuan yang mesra. Tapi kalau orang bertengkar, itu yang kita pertontonkan sama anak kita, ya kan? Tidak pernah dilihat mamanya dicium sama bapaknya sebelum tidur atau apalah. Atau dibawakan emas 1 gram, 2 gram. Oh, itu senyumnya lebar sekali, ya, mama-mama. Tapi Bapak Ibu Saudara, di situ kita mau melihat bahwa suamiku bertumbuh, istriku semakin sabar, dia semakin sayang sama suami, anak-anak juga bertumbuh, ya. Semua orang bertumbuh. Pertanyaannya buat kita Bapak Saudara dari ayat ini, kita lihat ya, kalau kita baca sebelumnya Bapak Saudara, ada pertumbuhan secara kuantitas dulu. Ini yang diberikan data kepada kita. Kalau kita hitung Bapak Saudara dari data yang ada di Kisah Para Rasul ini, sebelumnya itu jumlahnya ada 12 murid, ditambah beberapa perempuan dan keluarga Yesus. Lalu habis itu bertumbuh lagi Bapak Ibu menjadi 120 orang. Ya, lalu ayat yang kita baca tadi 41 sampai berapa? 3.000 jiwa. Signifikan kan nambahnya? Itu secara kuantitas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah 3.000 orang yang diberitakan di dalam bacaan kita ini berkualitas apa enggak? Itu kan pertanyaannya. Mungkin banyak orang menilai GPIB Bethesda, kok nggak nambah-nambah, segini-segini cukup lah, gitu kan? Pertanyaannya adalah, kok saya dilalarin ya? Pertanyaannya adalah Bapak Saudara, walaupun tidak secara kuantiti ya, bertambahnya banyak, tapi jemaat ini berkualitas. Dan itu dibuktikan dengan peristiwa hari ini. 96 tahun itu bukan bicara kuantiti yang jumlahnya sampai ribuan. Kalau ibadah sampai ke sana-kesana, tidak muat sampai sana-sana. Tapi bagaimana jemaat ini bertumbuh? Sekali lagi 96 tahun itu bukan usia yang kecil, bukan usia anak-anak, bukan. Tetapi juga bukan usia yang sangat tua. Tapi kalau memang secara usia lansia 96 itu udah apa ya? Udah rentau kan gitu kan. Udah jarang sekali 96. Tapi untuk pelayanan gereja itu adalah sebuah pelayanan yang matang. Saya yakin 96 pelayanan gereja GPIB Bethesda ini bukan yang naiknya itu macam ini. Pasti naik turun, ya kan? Ada yang tidak setuju, ada yang beda pendapat, ada yang maunya begini, ada yang maunya seperti itu, A sampai Z. Akhirnya bingung pendetanya. 96 tahun Bapak Ibu, kalau kita mau hitung grafik pertumbuhan iman dan tantangan di dalam gereja ini, saya rasa zigzag gitu. Naik turunnya udah kayak roller coaster. Apalagi ditambah COVID kemarin. Pemasukan gereja, orang yang datang, pelayanannya harus semua serba teknologi, ya kan? 2019 itu Bapak Saudara itu merubah seluruh elemen termasuk ibadah. Dan kita harus menyesuaikan. Kita jangan anti dengan teknologi seperti ini. Bapak Ibu, kalau ini sudah terpasang, belum lagi ditambah kamera, kita bisa melihat dengan jelas skincare-nya Pendeta Ike. Pakai apa enggak? Saking jelasnya.
Ini nih TV, Smart TV UHD. Nah, ya. Saya ingat betul jenisnya, karena saya cari seluruh Pangkal Pinang ini. Kita nggak bisa anti teknologi, nggak bisa. Tetapi kita bagaimana bisa membuat teknologi itu supaya kita juga bertumbuh dalam keimanan. AC ini teknologi, ya. Jadi nanti lama-lama kita nggak akan lagi pakai liturgi ini, karena paperless kan. Kita harus Kita harus mendukung pohon-pohon yang harus terpotong banyak hanya untuk kita bisa baca liturgi. Semua akan terlihat jelas di depan. Kita harus belajar untuk semua peristiwa-peristiwa kehidupan, termasuk COVID-19. Kita belajar sesuatu nggak? Atau kita mencoba melupakan itu karena mengerikan, Pak Pendeta? No. Bapak Ibu Saudara, COVID-19 itu membuat kita, orang-orang Kristen khususnya, harus memaknai bahwa betapa rapuhnya kehidupan manusia karena COVID itu. Nggak miskin dia, nggak kaya dia, nggak jelek dia, nggak ganteng dia, ya kan? Nggak pendeta dia, nggak jemaat biasa dia, semua kena COVID. Saya kena 2 kali, ya, jangan sampai 3 kali. Udah kayak lagu nanti. Nggak bisa ngapa-ngapain, demam, sakit semua badan. Disitulah, di kondisi-kondisi itulah kita akan tahu bahwa sang gunung keselamatan, sumber kekuatanku hanya Kristus. Kepada Dialah aku berserah, kepada Dialah aku bergantung, menyerahkan hidupku sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mau mengandalkan siapa kita, Bapak Ibu? Duit. Mau seberapa banyak duit kita? Kita kesini, mobil kita ada 10 di rumah. Kita kesini hanya pakai siko kan? Ada 10 jam kita. Apa muat? Tetap pakainya siko. Banyak emas kita, banyak berkilo-kilo. Pakainya siko juga. Siko. Banyak duit kita, mau beli makan, udah banyak pantangan. Mau beli saksang, ada duitku, tapi gak boleh sama dokter, ya kan? Kolesterol. Dunia ini menawarkan banyak hal, tapi bagaimana kita terus bertahan dalam keimanan kita? Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita pada sore hari ini dalam kita menjawab segala pertanyaan yang ada dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Seorang penulis buku yang bernama Rudi Sirait, dia menulis buku Khotbah Ekspositori. Dia berkata begini, kesatuan gereja mula-mula itu gerejanya adalah yang solid, utuh, harmonis. Dasarnya ada 3, yaitu takut akan Tuhan, peduli terhadap sesama, dan penuh dengan ketulusan. Simpel aja. Itulah yang dimiliki oleh jemaat mula-mula sampai 3.000 jemaat ini. Ya, saya ulangi lagi. Hati yang takut akan Tuhan, peduli akan sesama, dan penuh dengan ketulusan. Sehingga Bapak Saudara, 3 hal ini yang akan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara, para pendeta, para presbiter, pelkat, panitia, yaitu kita sampai pada satu sikap caring and sharing communion.
persekutuan yang peduli dan berbagi. Ini pertanyaan penting buat kita dalam ibadah ucapan syukur kita sore hari. Sudah sejauh manakah GPIB, Bethesda Muntok berada dalam satu komuni yang caring and sharing, peduli dan berbagi? Karena apa, Bapak Saudara? Tri panggilan gereja itu, yaitu koinonia, marturia, diakonia, artinya adalah persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Itu harus menjadi spirit, semangat jemaat ini. Tidak bisa lagi kita tidak peduli sama orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa lagi kita hanya berdoa untuk diri sendiri. Tidak bisa. Siapa yang mau berdoa buat Ibu Pendeta Ike? Bapak Ibu. Siapa yang mau berdoa untuk presbiter? Ya kita. Ya kan? Karena mereka melakukan hal yang sama, berdoa untuk Bapak Ibu. Sehingga komuni itu kuat dia. Layaknya jemari ini, Bapak Saudara, tidak bisa dia megang sesuatu, tidak bisa. Jadi harus sama-sama, baru kuat dia. Sehingga kita bisa merasakan pertumbuhan itu, karena ini menjadi sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkarya. Sehingga kita harus memahami, Bapak Saudara, bahwa kalau jemaat itu bersatu, Kristus yang ditinggikan, kita mau berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Gereja itu pasti bertumbuh dan pasti berkembang, baik secara kuantitas dan juga berkualitas. Ngikut dia, satu paket dia. Kalau gereja ini sudah semakin nyaman, Bapak Saudara, artinya kita juga harus semakin mencintai akan firman Tuhan. Tidak ada lagi ceritanya males gereja panas, dipasang AC. Tidak ada lagi ceritanya. Tidak nyaman, udah bagus, lampunya udah bersih. Bapak Ibu lihat ada perubahan apa di atas ini? Ayo, dari sebelumnya. Sebelumnya kita nggak punya apa ini namanya, angin-angin ini, lubang-lubang angin ini. Dulu atap ini di bawah atap-atap lubang-lubang angin ini. Sekarang naik ke atas. Jadi sirkulasi udaranya berbeda dengan sebelumnya. Lumayan naiknya ini hampir setengah meter kan? Lumayan. Berarti ini dibongkar. Lebih tinggi udara berarti lebih banyak, lebih besar, lebih nyaman kita. Kita harus melihat perbedaan-perbedaan itu, sehingga kita melihat bahwa memang bertumbuh gereja kita. Sekali lagi tidak hanya secara kuantiti, tetapi juga secara berkualitas. Enak kan, mimbarnya sudah besar, sudah bagus, sound systemnya juga udah enak, ada TV, berarti para pendeta-pendeta yang akan khotbah di sini, dia bisa share gambar, video, dan sebagainya yang jauh dibandingkan gereja-gereja yang saya tahu kalau saya keliling ke gereja-gereja lain masih pakai infocus, ya, yang gambarnya sudah buram, layarnya udah buram. Jadi kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya apa? Ya, kita harus semakin semangat dalam beribadah. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapa masih baca SBU pagi malam? Masih? Masih. Siapa masih berdoa 3 kali sehari? Masih. Siapa yang berdoa sebelum makan? Tergantung makanannya, Bapak Pendeta. Kalau hanya otak-otak, tidak usah. Ini makanan kecil. Masa makan ciki berdoa? Kalau makan berat, baru kita berdoa. No. Mengucap syukurlah senantiasa. Mau apapun itu dia, mau jelek dia, mau bagus dia, mau enak dia, mau enggak enak dia, bersyukurlah senantiasa.
karena Tuhan memberkatimu senantiasa. Amin. Amin. Selamat untuk gereja GPIB Bethesda Muntok yang ke-96 tahun. Gak lama lagi sampai 100 tahun kita kan, 4 tahun lagi. Berarti jangan pindah dulu ya. Nanti saya ngomong sama sinode 4 tahun lagi ya, sampai 100 baru pindah. Enggak ya? Terlalu lama ya? Oke lah, 101 lah ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kami Bimas Kristen mengucapkan juga terima kasih untuk kebersamaan kita GPIB Bethesda. Kami menaungi semua gereja yang ada di Bangka Belitung. Saya membawa teman-teman saya, ada Ibu Vero dan Miss Deni, tim saya di Bimas Kristen. Urusan gereja, urusan umat, urusan guru, agama, Kristen, itu semua menjadi tugas tanggung jawab kami. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang di sekolah negeri, kalau masih diajarkan agama lain, tolong lapor ke kami ya. Kami akan siapkan guru-guru agama untuk anak-anak kita. Doakan kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami supaya kehadiran kami menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan saya yakin Bapak Ibu juga dimanapun berada selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.